Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Reski Nurma Fitria, dosen Prodi S1 Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan pernyataan deskripsi diri, unjuk kerja, Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai persyaratan sertifikasi dosen 2026 pada bidang pengajaran sesuai bidang keilmuan yaitu manajemen pendidikan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Sarana dan Prasarana, yang merupakan mata kuliah wajib pada Prodi Manajemen Pendidikan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang pengelolaan sarana dan prasarana, mulai perencanaan sampai dengan evaluasi dan penghapusan Sarpras. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 2 dengan bobot 3 SKS. Model pembelajaran berupa Project Based Learning. Mata kuliah ini diselenggarakan 16 kali pertemuan dengan rincian 14 materi dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran lulusan diantaranya CPL 5 mampu menguasai konsep, struktur, dan materi keilmuan manajemen pendidikan pada tingkat manajerial dan teknis di lembaga pendidikan. CPL 6 mampu menguasai fungsi manajemen pendidikan pada tingkat strategik, taktikal, dan operasional. CPL 11 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan berkolaborasi sesuai dengan norma dan etika profesi. Untuk mencapai CPL, maka terdapat CPMK. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK 1, memanfaatkan sumber belajar dan teknologi informasi dalam mengaplikasikan bidang keahlian manajemen sarana dan prasarana mulai dari perencanaan hingga evaluasi. CPMK 2 menguasai konsep teoritis tentang manajemen sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan pengelolaan sekolah. CPMK 3 membuat keputusan tentang jenis Sarpras yang relevan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. CPMK 4 bertanggung jawab terhadap kinerja individu, kesepakatan dengan rekan kelompok, dan dalam penggunaan Sarpras dengan menerapkan teknik manajemen Sarpras yang relevan. 3 komponen aspek pembelajaran berupa delivery, interaction, assessment. Delivery melalui ceramah, diskusi 2 arah, dan studi kasus agar mudah dipahami oleh mahasiswa. Interaction mendorong mahasiswa aktif bertanya dan berdiskusi. Assessment, sistem penilaian berdasarkan OBE, Outcome Based Education, dengan presentasi penilaian yang terdiri dari partisipasi 20%, penilaian proyek 50%, dan penilaian portofolio 30%. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran micro teaching mengenai materi konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pada pertemuan kedua. Silakan menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Masuk semua ya hari ini? Oke, alhamdulillah. Hari ini adalah pertemuan kedua pada mata kuliah manajemen sarana dan prasarana. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan pada pagi hari ini kita diberikan kelancaran. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Hari ini adalah pertemuan kedua ya, melanjutkan minggu lalu kita membicarakan tentang kontrak kuliah dan RPS. Kalau hari ini tentang konsep dasar manajemen sarana dan prasarana. Oke, sebelum
kita lanjut. Ada yang tahu manajemen itu apa sih teman-teman? Silakan Mas Surya. Manajemen merupakan proses perencanaan hingga evaluasi guna mencapai suatu tujuan. Oke, bagus. Jadi manajemen itu adalah pengelolaan ya teman-teman. Pengelolaan mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Wah, ini adalah dua kata yang sering digunakan bersamaan. Kira-kira ada yang tahu apa itu sarana dan prasarana? Iya, silakan Mbak Rida. Jadi menurut saya sarana itu contohnya seperti kayak meja, buku, dan alat tulis gitu Bu. Sedangkan kalau prasarana itu seperti gedung maupun tanah yang dibuat untuk perkuliahan. Oke, bagus sekali Mbak Rida jawabannya. Jadi benar ya yang dibilangkan Mbak Rida tadi, kalau sarana itu contohnya yang langsung dalam proses pembelajaran. Seperti ada meja, ada kursi, ada LCD, ini termasuk sarana. Sedangkan kalau prasarana itu yang tidak langsung teman-teman. Contohnya apa Ibu? Gedung perkuliahan ini ya, itu tidak langsung dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya kita ke definisi ya teman-teman, definisi manajemen Sarpras. Jadi, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses perencanaan, mulai perencanaan sampai pengadaan, inventarisasi, distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan, sampai penghapusan. Nah, ini berbeda dengan manajemen yang lain ya. Kalau yang manajemen yang lain itu kan perencanaan sampai evaluasi. Kalau di Sarpras ini ada proses namanya penghapusan. Nah, kalau manajemen itu digunakan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi, pasti ada kata efektif dan efisien. Oke, lanjut. Nah, tadi ada kata efektif dan efisien. Ada yang tahu perbedaan prinsip efektif dan efisien? Iya, silakan Mbak Kisam. Jadi kalau menurut saya itu kalau efektif itu berfokus pada keberhasilan untuk mencapai target atau tujuan. Sementara kalau efisien itu berfokus pada caranya yang tepat dan cepat. Oke, bagus. Aktif-aktif ya kelas ini ya. Coba sebelum saya jawab, ini dulu deh. Saya ada contoh kasus ini teman-teman. Jadi ada Yasmin. Ada yang namanya Yasmin enggak di sini? Oh, kebetulan nggak ada ya. Jadi ini, Yasmin pergi ke Malang. Pilihannya, transportasinya ini ada 3, teman-teman. Yang pertama ada naik bis, itu 2 jam, biayanya 20.000. Terus yang kedua, naik kereta 2 jam, biayanya 12.000. Kebetulan ekonomi ya. Terus yang ketiga, naik mobil 1 jam 100.000. Kan lewat tol ya. Nah, kalau dari 3 ini mana yang efektif, teman-teman? Semuanya efektif. Oke, bagus. Jawaban dari Mas Boy. Jadi kalau efektif itu apabila semua tujuannya tercapai. Baik yang A, B, dan C ini kan pasti sampai ke Malang semua kan ya. Ya, itu namanya efektif. Nah, sekarang pertanyaan saya ganti. Kalau yang efisien yang mana? Yang B? Ada jawaban lain? Silakan Mbak Iza. Jadi menurut saya yang efisien itu yang naik kereta 2 jam biayanya 12.000. Oke, jadi tadi menurut Mbak Iza yang efisien yang B ya. Jadi kalau kita ke efisien itu macam-macam ya teman-teman. Ada efisiensi waktu, ada efisiensi biaya. Jadi dari ketiga ini yang dibilang efisiensi waktu yang pasti adalah yang paling cepat yaitu yang C, naik mobil 1 jam. Tapi ketika efisiensi biaya berarti kita ke B, naik kereta 2 jam biayanya hanya 12.000. Jadi kalau efisiensi itu macam-macam konteksnya. Ada yang efisiensi waktu, kalau pengen cepat ya silakan yang C. Tapi kalau efisiensi waktu dan biaya bisa pilih yang B. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Paham. Oke, bagus. Selanjutnya kita ke tujuan manajemen sarana dan prasarana. Kenapa sih manajemen sarana prasarana ini kita pelajari?
Ya, yang pertama tentunya menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Namanya Sarpras pasti fasilitas ya. Yang kedua, menjamin keberlangsungan proses pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah menjaga mutu layanan pendidikan. Jadi karena Sarpras ini penting dalam proses pembelajaran sehingga harus dikelola, harus di-manage gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke jenis sarana pendidikan. Tadi sudah disinggung ya di awal bahwa sarana itu adalah sesuatu yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Tadi saya contohkan ada meja, ada kursi, itu tadi ya. Oke, selanjutnya ke prasarana pendidikan. Prasarana adalah fasilitas yang tidak langsung digunakan dalam proses belajar tetapi mendukung. Contohnya ada gedung sekolah, ada perpustakaan, ada lapangan olahraga, ada jalan menuju sekolah. Banyak juga ada kantin juga masuk ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup manajemen Sarpras ya, atau manajemen sarana dan prasarana. Ini yang kita pelajari dalam 1 semester ke depan teman-teman. Ya. Proses manajemen Sarpras yang pertama ada perencanaan. Jadi kalau proses perencanaan itu kan ada merencanakan sesuatu ya. Programnya apa saja. Di dalam perencanaan ini juga ada penganggaran gitu ya. Jadi apa saja yang mau diadakan, misalkan kursi berapa, meja berapa, itu pasti kan harus dianggarkan. Itu pada proses perencanaan. Terus setelah perencanaan ada namanya pengadaan. Pengadaan itu berarti mengadakan. Gimana Bu? Mengadakannya gimana? Bisa dengan beli, ya, bisa dengan sewa, atau dengan hibah. Hibah itu bisa dengan dari pemerintah atau dari paguyuban, biasanya seperti itu. Terus yang ketiga ada inventarisasi. Nah, ini yang agak beda ya. Inventarisasi itu kalau kalian mengamati di kursi atau di meja itu pasti ada kode-kode itu ya teman-teman. Biasanya ada kode dan tahunnya. Itu adalah contoh bentuk inventarisasi. Intinya adalah data perlengkapan itu adanya tahun berapa. Misalkan tahun 2025, oh berarti pengadaannya tahun 2025. Oke, lanjut. Setelah diinventarisasi ya, sudah dicap tahunnya tadi, terus ada proses keempat yaitu distribusi. Nah, kalau sudah dikasih kode baru bisa didistribusikan. Misalkan MP butuh berapa meja. Misalkan dalam Fakultas Ilmu Pendidikan ya, manajemen pendidikan butuh berapa meja. Teknologi pendidikan butuh berapa meja dan kursi dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah kelima yaitu pemanfaatan. Pemanfaatan ini adalah bagaimana caranya menggunakan Sarpras itu secara efektif dan efisien. Ya, misalkan kayak lampu ya digunakan seperlunya. AC juga kalau sudah selesai pembelajaran ya dimatikan. Seperti itu. Terus selanjutnya ada pemeliharaan. Ini tidak kalah penting dalam pemeliharaan. Kenapa? Karena jangan sampai kita itu di sekolah itu cuman beli saja ya, tapi tidak dirawat. Kayak meja, kursi ya digunakan dengan baik, dipelihara dengan baik. Misalkan ada kerusakan ya, kalau masih bisa diperbaiki ya diperbaiki. Nggak langsung beli gitu ya dalam pemeliharaan. Supaya awet ya, intinya pemeliharaan itu adalah supaya barang-barang tersebut itu awet. Selanjutnya ada evaluasi sarana dan prasarana. Namanya evaluasi itu adalah penilaian ya. Jadi ada audit. Misalkan dulu di kelas MP ini pengadaan kursinya ada 40. Sekarang masih 40 enggak? Kalau kurang kemana? Kalau lebih kok tambah aneh gitu ya. Kan nggak mungkin juga itu ya. Nah, yang terakhir adalah proses penghapusan. Apa itu proses penghapusan? Proses penghapusan itu ketika sudah memang tidak bisa digunakan ya, sudah rusak berat, rusak total sehingga memang harus ada proses dihapus gitu ya.
caranya penghapusan ini macam-macam. Kalau dari yang sekolah negeri itu harus mengajukan dulu ke dinas pendidikan, nggak boleh langsung dibakar atau dibuang, itu nggak boleh. Harus ada berita acara penghapusan sarana dan prasarana. Sampai sini paham ya teman-teman? Paham. Jadi ini yang kita pelajari dalam 1 semester ke depan. Ada proses perencanaan sampai penghapusan. Ada 8 proses dalam manajemen sarpras. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Baik, kalau sudah paham teman-teman, selanjutnya adalah saya sudah mengirimkan beberapa kuis ya di Google Drive mata kuliah. Silakan nanti mendiskusikan tentang perencanaan sarpras untuk pertemuan minggu depan gitu ya. Mencari bahan tentang perencanaan. Silakan nanti diakses drive-nya dan dikumpulkan di minggu depan. Seperti itu? Paham ya? Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana. Semoga dapat memberikan gambaran terkait pengajaran yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yakni Kemdikbudristek, LL Dikti 7 Wilayah Jawa Timur, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Surabaya, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.